rajim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam ayat yang lain, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Maka untuk mengaplikasikan ayat Allah ini, Dayah Ulumuddin menghadirkan model pendidikan yang berbasis pengasuhan dan pendidikan serta lingkungan. Karena dalam ayat ini, ketika kita baca tafsirnya, tugas mendidik dan mengasuh generasi itu ada pada orang tua, ada pada lembaga pendidikan, dan juga ada pada masyarakat. Maka generasi yang akan mampu membawa Islam ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, apabila tiga dimensi ini tidak menyatu, maka ini akan gagal mungkin. Oleh karenanya kami hari yang berbahagia ini ingin mengajak kita semuanya menyatukan visi dan misi serta proses dan cara mendidik generasi supaya sukses nantinya. Maka pada hari yang berbahagia ini ada beberapa hal dalam pendidikan perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sebagaimana telah kami sampaikan kepada anak-anak semuanya, supaya kita bisa melihat kapan waktu orang ini belajar, kapan waktu bermain, dan kapan waktu kami membimbing akhlak dan budi pekertian. Maka Bapak Ibu, supaya tidak memperpanjang mukadimah, saya ingin membacakan kepada kita semuanya seluruh rangkaian kegiatan anak Dayah Ulumuddin, mulai dari tidur sampai dengan tidur kembali, yang melampaui pendidikan dan pengasuhan. Adapun peraturan di pengasuhan nanti akan disampaikan oleh siswa sebagai yang bertanggung jawab di pengasuhan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita di Dayah Ulumuddin mungkin nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang butuh waktu jadwal ini. Dari jam 4:30 pagi sampai dengan jam 5:30 itu mereka sudah kita bangunkan untuk salat subuh berjamaah. Kemudian dari 5:30 sampai dengan 6:30 mereka kami bekali dengan belajar bahasa. Seminggu kami kasih kosakata bahasa Arab, dan seminggu kami berikan mereka kosakata bahasa Inggris. Kemudian dari 7:30 sampai dengan 7:30 mereka mempersiapkan diri, makan, mandi untuk melaksanakan pendidikan sekolah. Dari 7:30 sampai dengan 12:30 siang nantinya mereka kita arahkan mereka untuk belajar kurikulum sekolah ataupun madrasah. Dari 12:30 sampai dengan 12:30 mereka mengulangi kosakata yang diberikan di pagi hari. Kemudian dari 12:30 sampai dengan jam 2 mereka makan siang. Dari jam 2 sampai dengan 3:30 mereka istirahat siang, wajib, mohon tidak ada waktu untuk berkunjung. Kemudian dari 3:30 sampai dengan jam 4 mereka salat, ataupun tergantung waktunya, 4:30 sampai dengan 4:30 mereka melaksanakan salat asar berjamaah. Dari 5:30 sampai 5:30 mereka berolahraga. Dari 5:30 sampai dengan jam 6 mereka makan malam. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 sampai dengan 7:30 mereka siap-siap ke masjid salat maghrib. Kemudian dari jam 7:30 malam sampai dengan jam 9:30 malam mereka belajar mengaji ataupun belajar kitab kuning mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian dari jam 9:30 sampai dengan jam 10:30 mereka salat isya.
Dari jam setengah 11 sampai jam 11 mereka jajan sebentar, dan dari jam 11 sampai dengan jam setengah 5 lagi mereka istirahat malam wajib. Inilah rangkaian kegiatan anak-anak kita yang telah kita sinkronisasikan antara ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, dan lembaga bahasa. Maka perlu pada hari yang berbahagia ini Bapak Ibu semuanya mengetahui waktu-waktu anak ini, sehingga tidak ada waktu-waktu yang ibu bapak berkunjung mengganggu pendidikan mereka. Jadi yang ada waktu untuk bisa berkunjung hanya setelah salat asar. Kemudian khusus hari Jumat, malam Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah salat maghrib mereka kita arahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, dikontrol oleh semua wali asuhnya. Kemudian setelah salat maghrib dan baca surat Al-Kahfi, kita langsung melaksanakan salat Isya sebagaimana berlaku di luar jam 8. Setelah salat Isya kita masuk dalam proses belajar mengajar, mampu berpidato bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris bagi kelas 1 nantinya di semester kedua bahasa Arab, bahasa Inggris. Sedangkan di semester pertama masih kita ajarkan mereka berpidato mampu dengan bahasa Indonesia. Di lokal masing-masing setiap sebulan sekali kita tampilkan mereka tampil di masjid di depan teman-teman semuanya yang lainnya, sekitar 700 orang, untuk melatih mental mereka. Kemudian di pagi hari setelah subuh hari Jumat, mereka kita ajarkan mereka berdiri bersaf-saf seperti safnya salat dengan berhadapan. Kita ajarkan mereka langsung praktek bahasa yang sudah kita ajarkan di pagi harinya sebelum-belumnya. Kita praktekkan pada hari Jumat itu. Maka sangat urgen sekali hari Jumat dan malam Jumat untuk anak ini kita latih mereka bisa tampil di depan dan mampu berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bukan hanya sekedar menulis, tetapi mereka mampu membaca dan mampu juga berbicara dengan lawan temannya. Selanjutnya setelah muhadasah, mereka juga Bapak Ibu kita ajarkan untuk hidup mandiri, yaitu kita ajarkan kami semuanya, bahkan Syekh sendiri kadang-kadang turun ke lapangan untuk bergotong royong bersama, membersihkan kamar, membersihkan kelas, membersihkan halaman sekolah dan halaman kamarnya masing-masing. Ini kita latih mereka supaya mereka bisa hidup mandiri tanpa kita orang tua. Selanjutnya setelah mereka gotong royong juga mereka akan mandi dan siap-siap salat Jumat. Alhamdulillah mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang Dayah Ulumuddin telah melaksanakan salat Jumat di Masjid Imam Asy-Syafi'i ini. Jadi mereka tidak lagi berbondong-bondong ke Masjid Tunda karena akan dapat memberikan kemudaratan kepada mereka. Masih anak-anak kecil itu di Kompaslah mereka melihat orang merokok di sana, mereka belajar merokok. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, di Dayah Ulumuddin sangat kami mohon khususnya kepada Bapak Ibu, Bapak memasuki gerbang Dayah Ulumuddin, mohon tinggalkan rokok. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwasanya merokok itu dibolehkan, silahkan. Tapi ketika memasuki komplek Dayah Ulumuddin di pintu gerbang, mohon Bapak Ibu tinggalkan merokok, khususnya yang Bapak. Kami sudah menempel di sana, Anda memasuki kawasan dilarang merokok. Maka penghargaan kita kepada lembaga sebagai penuntut ilmu dan anak-anak yang menuntut ilmu, mohon Bapak untuk tidak menampakkan rokok kepada mereka. Ini mungkin dalam bidang pendidikan perlu kita sampaikan dan perlu kita pahami bersama. Sedangkan ada yang perlu Bapak Ibu sampaikan nantinya, silahkan disampaikan kepada kami, karena kami yakin Bapak Ibu semuanya di sini merupakan ahli-ahli pendidikan semuanya. Dan kami berusaha berikhtiar semaksimal mungkin menerapkan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, karena pendidikan ini harus
kuasai dan harus dimineralisasikan. 3 dimensi orang tua, sinkronisasinya, lembaga pendidikan dan lingkungan. Alhamdulillah Daya Ulumuddin telah menghadirkan ini semuanya, maka kami hari ini juga menitipkan kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang sudah kita ajarkan di sini, khususnya selalu mereka alhamdulillah tidak pernah meninggalkan salat jamaah. Lanjutkan Bapak Ibu, lanjutkan ini sehingga nanti tanggal 25 kembali ke Daya Ulumuddin, mereka pun sudah terbiasa hidayah seperti itu, di rumah seperti itu, dan juga waktu-waktu yang telah kami sebutkan ini. Tolong Bapak Ibu juga ingatkan mereka bahwasanya di Daya mereka punya gaya hidup yang disiplin. Waktu makan juga Bapak Ibu harus atur, karena kalau anak-anak kita manusia telah mengetahui kapan tidur, kapan makan, dan kapan beribadah, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang akan semuanya seperti hari ini kita kumpul, akan berkumpul di surga hanya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.